Kita mulai, saya sudah mulai rekam. Oke. Oke, silahkan Bapak. Ya, baik. Selamat sore semua. Salam semua mahasiswa, Bapak Ibu pengawas, semua guru pendidikan agama Kristen di sekolah. Saya sebagai dosen pengasuh berterima kasih banyak oleh karena antusias dari semua untuk kita menyelenggarakan kuliah online melalui aplikasi Zoom sore hari ini. Dan semua yang telah tergabung di aplikasi ini, kita akan bersama-sama sharing dalam kaitan dengan pemahaman konsep tentang kurikulum 2013 dalam tataran aplikasi praktis. Maka sebagai dosen pengasuh, saya tidak terlalu mengharapkan kajian-kajian teoritis, tetapi yang saya harapkan itu adalah penyampaian hal-hal praktis dalam kaitan dengan implementasi kurikulum 2013 dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi. Itu yang saya harapkan untuk bisa di sharing pada kesempatan pertemuan sore hari ini. Barangkali itu pengantar dari saya sebagai dosen pengasuh. Saya juga sangat berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu pengawas maupun guru-guru pendidikan agama Kristen yang tergabung dalam wadah KKG atau kelompok kerja guru pendidikan agama Kristen Kota Cook untuk rayakan, karena ini suatu upaya untuk menyatukan atau melakukan suatu sintesa antara kepentingan akademik secara teoritis dan dunia lapangan kerja secara praktis. Itu yang menjadi sasaran daripada pertemuan kuliah online kita pada jam sore hari ini. Saya kembalikan kepada host untuk host yang mengatur acara percakapan kita selanjutnya. Terima kasih. Ya, kepada adik Chris, silakan untuk melanjutkan acara ini untuk kita masuk pada diskusi kah atau mau ada presentasi kah atau apa, saya persilahkan. Oke. Baik, salam Bapak, salam teman-teman mahasiswa. Kami sebagai pengawas pendidikan agama Kristen dalam kaitan dengan segala macam yang dibicarakan menyangkut dengan kurikulum yang tentunya segala sesuatu yang berhubungan dengan perangkat untuk kita boleh tampil dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Segala sesuatu yang kita persiapkan dalam rangka kita boleh mengaplikasikan apa yang kita dapat untuk kita boleh tampil sebagai guru di depan peserta didik.
Nah, bersamaan dengan kegiatan kita petang ini, di samping saya ada Ibu Dia sebagai Ketua Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Kristen, tetapi juga sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan K13 di tingkat provinsi maupun Kota Kupang. Beliau sebagai instruktur agama Kristen untuk K13 di tingkat provinsi. Tapi juga ada ada Ibu, iya, ada Bapak Herman Haning, juga adalah pengawas pendidikan agama Kristen. Juga ada Ibu Esther Noke yang adalah guru di tingkat SMK. Dalam kesempatan ini beliau akan berbagi pengalaman menyangkut dengan kurikulum 2013. Di dalamnya ada perangkat-perangkat, dan awalnya mungkin di samping mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran atau hal-hal yang ditemukan dalam kegiatan supervisi di guru-guru di sekolah tingkat kecamatan. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Bapak Her untuk menyampaikan hal-hal dimaksud. Oh ya, saya diinformasikan untuk menyampaikan hal-hal yang lain lebih duluan. Oke, baik, mahasiswa sekalian, kaitan dengan kurikulum, maka tentunya kita bicara menyangkut dengan seperangkat alat, bahan, media, alat peraga, materi pokok, tujuan, mulai dari tujuan umum, tujuan nasional, tujuan institusi, tujuan umum, dan seterusnya. Kemudian dalam kaitan dengan tujuan institusi yang jelas adalah standar kompetensi lulus sekolah untuk bagaimana berhasil. Kemudian dari tujuan institusi atau standar kompetensi lulusan, dari situ ada kompetensi inti atau tujuan umum dari sekolah itu. Kemudian turun lagi dalam kompetensi dasar, dan dari kompetensi dasar ada tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ada indikator-indikator yang disebut dengan indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini turunan-turunan dari tujuan pendidikan nasional sampai dengan indikator atau tujuan pembelajaran. Nah, kaitan dengan itu maka paling tidak semua harus dibuat dalam bentuk perangkat-perangkat. Ya, perangkat-perangkat. Yaitu mulai dari analisis hari-hari efektif, misalnya dalam 1 tahun pembelajaran ada program tahunan, ada program semester, ada silabus, analisis KD, ada lesson plan atau yang disebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan akhirnya penilaian. Ini seorang guru harus memilikinya. Ya. Nah, seringkali kami turun ke sekolah, yang kami supervisi adalah administrasi, RPP, atau perencanaan pembelajaran maupun pelaksanaan. Nah, ini yang perlu dipersiapkan oleh seorang guru dalam merencanakan sebuah pembelajaran. Baik 1 tahun, baik 1 semester, atau 1 hari, dan seterusnya. Ini wajib dimiliki oleh seorang guru. Nah, dalam pengalaman kami, seringkali guru mengajar tanpa persiapan, administrasinya tidak beres, dan seterusnya, dan seterusnya. Apalagi di masa sekarang ini dia alasan COVID, lalu dia tidak punya RPP. Nah, ini yang patut kita sesali, bahkan kita sebagai guru, jika tidak memiliki semuanya ini, maka seorang guru sejatinya tidak boleh mengajar. Ya. Ini yang
pada awalnya seorang mahasiswa juga harus mempersiapkan diri untuk di saat menjadi seorang guru, jangan sampai dia menjadi guru yang tidak punya administrasi. Nah, ini yang kami kita wanti-wanti. Jangan sampai teman-teman mahasiswa berlaku seperti itu. Ya. Ini awal dari apa yang saya sampaikan ini perlu diingat kembali untuk pada akhirnya teman-teman mahasiswa tidak kaget lagi pada saat nanti menjadi guru. Barangkali itu Bapak Lukas. Di samping saya ada Bapak Her. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Her bisa menambahkan dari apa yang menjadi tugas pokok seorang guru. Kesempatan saya berikan kepada Bapak Herman Haning, pengawas Pak Kota Kupang. Bapak Herman. Ya. Oh ini. Ya, baik, salam. Salam. Baik, saya tambahkan sedikit apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kris tadi menyangkut dengan program. Di dalam program itu ada banyak hal yang disampaikan dalam rangka pencapaian suatu tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan di sebuah sekolah. Nah, di dalam suatu perencanaan itu kita harus membuat program. Di dalam program itu tentunya kita mengatur supaya program itu dalam 1 tahun itu kita membaginya dengan benar atau kita sebut dengan analisis waktu pembelajaran. Nah, dari analisis waktu pembelajaran itu kita sudah memilah waktu setiap bulan itu waktu mana yang banyak dan mana yang sedikit, sehingga di dalam pembagian materi pembelajaran itu kita sesuaikan dengan jumlah minggu yang ada. Nah, dari analisis waktu yang ada ini tentunya kalau kita sudah membuat clock, maka perencanaan kita 1 bulan itu dia tidak melebihi, artinya pas. Nah dari situ tentunya kita membuat misalnya ini minggu kita menyampaikan 2 materi pokok, misalnya dalam 1 minggu 2 materi pokok. Nah, itu berarti bahwa kita punya perencanaan dalam program itu sudah bagus, sehingga 2 materi pokok yang kita mau sampaikan dalam 1 minggu ini, padahal di dalam ini minggu harusnya 4 kali pertemuan, tetapi 2 materi pokok. Berarti 2 materi pokok ini kita rancang dengan benar, sehingga dalam 1 bulan itu 2 materi pokok ini benar-benar tuntas. Karena dengan analisis waktu yang kita gunakan, sehingga apa yang kita inginkan tercapai dengan baik. Nah, menyangkut dengan tadi Bapak Kris katakan RPP itu dan di dalamnya ada media segala macam. Tentunya kita sebagai guru kita tidak hanya menyiapkan RPP dan media itu, tetapi kesiapan diri kita. Artinya kesiapan diri kita itu artinya bahwa materi yang kita buat itu benar-benar kita menguasai. Nah, kita menguasai itu dalam hal bahwa materi itu kita bisa dapat ilmunya dari bacaan lain atau dari televisi atau dari lingkungan hidup, sehingga menambah wawasan
kita tentang materi yang kita sampaikan. Sehingga saat kita mengajar di kelas itu kita tidak menyampaikan satu kalimat lalu terputus karena kita tidak tahu apa yang kita sampaikan. Nah, ini berarti bahwa sebagai guru dia harus mempunyai banyak wawasan. Untuk mencapai banyak wawasan itu berarti dia banyak belajar. Banyak belajar itu dari buku, dari media, dari lingkungan. Nah, itu perlu sebagai seorang guru. Karena kita temukan di dalam proses pengawasan kita itu ada banyak teman kita yang rupanya mereka tidak pernah membuka buku dan waktu sampai sekolah tinggal buka buku lalu bilang kita belajar sini. Akhirnya mereka tidak menguasai materi yang mereka sampaikan. Sehingga setiap kali saya masuk di sekolah-sekolah itu saya harus mengajar. Ya. Selama ini saya masuk sekolah itu saya mengajar karena guru mengajar sedikit lalu dia terlupa begitu banyak. Jadi saya harus mengajar lagi untuk menyampaikan kekurangan materi yang dia sampaikan. Nah, ini berarti bahwa kita sebagai seorang guru maupun seorang calon guru, tentunya kita harus mempunyai suatu dorongan diri untuk belajar, untuk menguasai materi-materi yang akan kita sampaikan, sehingga orang yang mendengar atau anak-anak yang mendengar, mereka bisa dapat memahami dan dapat melakukannya dengan baik. Saya kira untuk sementara sampai situ dulu. Bapak Kris. Halo, Pak Kris. Bapak Kris, mic-nya, mikrofonnya. Nampaknya Pak Kris gangguan Mikrofonnya mati, Bapak. suara. Ya. Ya, baik. Ibu Esther, mungkin Ibu Esther yang mau menyampaikan sesuatu kepada kita punya adik-adik, kita punya anak-anak di kampus. Mereka ini mau mendengarkan pengalaman-pengalaman praktis di lapangan dalam kaitan dengan implementasi kurikulum 2013. Nah, kita sudah mendengar dari Bapak pengawas. Sekarang mungkin Ibu Esther sebagai katakanlah guru di sekolah dalam kaitan implementasi punya pengalaman tersendiri untuk pelaksanaan kurikulum 2013. Baik, Shalom Bapak Lukas selaku dosen pengampu, juga Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu guru serta semua adik-adik mahasiswa. Pertama-tama saya berterima kasih karena saya boleh ada di ruang Zoom ini untuk berbagi pengalaman beberapa hal-hal praktis terkait dengan kurikulum 2013, implementasinya di lapangan. Tapi Bapak, mungkin saya mau berbagi sesuatu yang terkini juga dengan adik-adik ini berkaitan dengan sekarang masa pandemi ini. Jadi kalau berbicara tentang kurikulum 2013, pasti semua sudah sangat-sangat memahami kurikulum 2013. Tapi ada beberapa hal-hal praktis yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan masa pandemi ini. Yang pertama, kebanyakan kita berpikir bahwa gampang masa pandemi, jadi kita pembelajaran online itu mudah, tinggal menjadwalkan materi, menjadwalkan tugas-tugas, dan selesai tugas kita sebagai guru. Padahal kalau mau dibilang tidak cukup sampai di situ. Sebagai guru dan sebagai calon guru buat adik-adik semua, tentunya kita harus semakin memperkaya pengetahuan kita agar kita tidak tertinggal.
Dan kami berupaya untuk mengusahakan itu. Dan kami butuh dukungan dari teman-teman semua. Selama ini pandangan tentang guru agama itu, maksudnya guru agama berada di urutan kesekian. Ya, di sekolah guru agama itu ya paling urusan berdoa dan lain sebagainya. Guru agama dianggap gaptek, tidak menguasai teknologi dan sebagainya. Tapi mari kita buktikan bahwa guru agama menguasai teknologi informatika, menguasai pembelajaran dengan teknologi. Jadi ketika seperti masa sekarang ini, pada masa pandemi COVID-19 ini, kita bukan sekedar kirim materi, kemudian anak-anak baca dan selesai sampai di situ. Tidak. Kita harus kreatif. Jadi ini mungkin juga buat adik-adik mahasiswa, bagaimana mata kuliah media pembelajaran itu saatnya diterapkan pada masa-masa seperti ini. Jadi hal-hal praktis yang kami lakukan adalah bagaimana mempersiapkan materi sebaik mungkin. Materi itu tidak monoton, jadi ini minggu kasih materi mereka baca, minggu depan materi mereka baca, tidak. Kami berupaya, misalnya minggu ini kami buat pertemuan Zoom seperti ini. Kemudian minggu depan kami kasih materi, tapi materinya dalam bentuk e-book. Jadi buku elektronik. Jadi ketika mereka membacanya, ada begitu banyak tampilan animasi dan lain sebagainya. Nah, disinilah dibutuhkan kreativitas dari guru. Jadi guru agama jangan mau kalah tampilan kelas virtualnya dengan guru-guru yang lain. Yang berikut, video-video pembelajaran. Misalnya minggu berikut video pembelajaran. Jadi kami di SMK 1 Kupang, kami menerapkan K13. Tapi berkaitan dengan COVID ini, hal-hal itu yang kami lakukan. Jadi sebelum awal tahun pelajaran kemarin, kami sudah merancang kira-kira materi-materi apa atau cara penyajian materinya seperti apa. Jadi kami sudah merencanakannya. Dengan demikian, siswa tidak monoton dan mereka tidak merasa bosan. Karena siswa ini di masa pandemi seperti sekarang ini, paling mereka berpikir, tinggal masuk absen pakai handphone, setelah itu tidur kembali. Tunggu jam pelajaran berikut lagi, tinggal absen, tidur lagi. Jadi inilah kesulitan guru sebenarnya, tantangan guru bagaimana supaya bisa membuat siswa menjadi semakin semangat belajar meskipun tengah kebosanan karena mereka tidak bisa kemana-mana. Jadi kalau di zaman sekarang saja sudah seperti itu, guru harus kreatif, mempersiapkan metode pembelajarannya, apalagi masa-masa ke depan. Mungkin itu saja Bapak Lukas, Bapak Chris. Baik, terima kasih. Silahkan Ibu Dia, mungkin waktu kita sisa beberapa menit. Ya, terima kasih. Selamat sore semua. Mungkin hanya beberapa menit saja, Bu Dia. Ya, ini tadi Ibu Esther sudah begitu banyak menjelaskan mengenai situasi pandemi. Memang saya hanya menambahkan sedikit saja bahwa kita harus kreatif bagaimana siswa harus aktif di rumah. Nah, karena kalau anak besar mungkin bisa ini, kalau anak tingkat SD, saya menghadapi anak tingkat SD, jadi kita lebih dituntut kreatif lagi bagaimana siswa itu mau melakukan dan mau belajar dan hasilnya karakter mereka juga baik. Jadi tidak sekedar kita memberikan materi saja, tetapi bagaimana membimbing karakter mereka baik secara online ya, ini secara online, tapi kita juga berkewajiban untuk mendidik karakter anak didik kita, karena kita di bidang agama. Jadi tidak sekedar tadi Ibu Esther katakan bahwa memberi materi, habis itu anak menyimak dan selesai. Tapi bagaimana anak itu menyimak dan berkreativitas. Itu kita dituntut untuk kreatif, bagaimana anak itu nantinya tidak sekedar mengikuti saja, tetapi mengikuti hanya misalnya kalau
kita memberikan link-link, dia hanya mengikuti link-link saja, tapi setelah itu dia tidak ada tugas yang lain dan selesai. Nah, jadi misalnya kalau saya untuk anak-anak kecil, jadi misalnya saya suruh membuat sesuatu, nanti orang tuanya memvideokan, nah itu menghafal, misalnya untuk anak-anak kecil ya, menghafal, menyanyi, kemudian membuat sesuatu, karya, nah, itu baru dikirim ke kita. Memang guru untuk masa pandemi COVID ini sangat pusing sekali, apalagi kalau HP-nya itu Android yang biasa-biasa saja, jadi memorinya akan penuh, nah, itu nanti hang, kita tidak bisa menampung. Ya, kalau hanya 30 siswa saja tidak masalah, tapi kita ini siswanya tuh bisa mencapai 100-an, ya. Jadi itu bisa hang. Kalau kita hanya mengandalkan Google Form, anak-anak akan tunggu di link itu saja, ya. Tunggu di link itu saja. Setelah itu mereka tidak buat apa-apa, atau malah orang tuanya yang isi itu link untuk anak SD ya, untuk anak SD begitu. Jadi seperti Ibu Esther katakan, kita guru agama jangan kalah dengan guru yang lain. Kita harus lebih unggul karena kita mendidik anak bangsa, generasi emas kita nanti menjadi lebih baik. Itu dari saya, Pak Kris. Halo Pak Kris. Oke, baik Ibu Esther. Mahasiswa, mumpung masih ada 2-3 menit, silahkan ya. Oke, kurang lebih itu beberapa hal penting yang mesti dipersiapkan oleh seorang guru jika hendak menampilkan apa yang terbaik bagi anak didiknya, sehingga pada akhirnya terjadi perubahan baik pengetahuan, sikap, dan perilaku, keterampilan dalam diri anak-anak atau peserta didik. Bapak Ayub ada kok? Oh, sana sempat. Ya. Rupanya waktu kita sudah sangat tidak mengizinkan kita untuk meneruskan kegiatan kita. Bapak Lukas. Halo Bapak Lukas. Bapak Lukas. Ya, mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan oleh Bapak Her atau Bapak Ibu Dia atau Ibu Esther. Silahkan untuk kita menutup kegiatan kita di petang ini. Oh iya Pak, untuk menambah administrasi tadi dari pengawas ya, saya kan ini guru jadi tahu apa yang harus dipersiapkan kalau pengawas datang. Dan guru agama itu pengawasnya tidak sekedar guru agama saja, tapi ada pengawas binaan dari sekolah. Dan itu dari sekolah, pengawas binaan sekolah itu menuntut adanya buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4. Nah, kalau buku 1 itu isinya mengenai RPP, silabus, analisis SKL, kemudian KIKD, pemetaan KD, dan KKM. Itu ada di dalam buku 1. Kemudian buku 2. Kalau buku 2 itu isinya itu kode etik guru, kemudian ikrar guru, tata tertib, pembiasan guru, kemudian kalender pendidikan, alokasi waktu, kemudian prota, prosem, ya, kemudian kalender pendidikan, dan program tahunan yang tadi dijelaskan Bapak Pengawas, itu ada di dalam buku 2. Kemudian buku 3.
3 itu isinya yaitu jadwal, absensi siswa, kemudian daya serap, kemudian jurnal pembelajaran, dan ini program literasi. Itu harus ada di situ, juga penilaian. Itu ada di buku 3. Kalau buku 4 itu evaluasi kinerja guru, ada di situ. Jadi administrasi ini tidak sekedar pengawas dari kantor agama, tapi pengawas yang lain yaitu pengawas binaan sekolah. Itu kita akan diperiksa itu. Jadi kita punya 2 pengawas untuk guru agama. Ya. Jadi adik-adik mahasiswa nanti kalau sudah jadi guru itu berat loh, tapi upahmu besar di surga. Itu tambahan dari saya, Pak Kris. Ya, Bapak Her. Bapak Kris, saya tambahkan sedikit menyangkut dengan pembelajaran K13 tadi. Untuk adik-adik mahasiswa bahwa di dalam pembelajaran K13 itu yang belajar itu adalah siswa. Yang belajar adalah siswa, bukan guru. Itu artinya bahwa yang lebih aktif itu siswa dengan bimbingan guru sehingga materi yang disampaikan itu mereka bisa mengerjakan dengan baik. Jadi guru tidak monoton untuk bicara, tetapi siswa lah yang monoton. Ya. Artinya siswa yang aktif berproses dengan bimbingan guru sehingga apa yang direncanakan hari itu tercapai dengan baik. Saya kira itu Pak Kris. Tambahan itu saja. Terima kasih Pak Herman. Ya. Terima kasih. Mungkin Ibu Esther mengakhiri pertemuan kita di sore ini. Silahkan Ibu Esther. Kita toleransi beberapa menit. Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Benar, saya sangat setuju Ibu Dia, kemudian Bapak Herman. Untuk administrasi sangat penting bagi guru, itu harga mati. Meskipun sekarang Mas Menteri bilang bahwa guru tidak perlu lagi dibebani dengan administrasi. Ketika kita tidak mengatur apa yang harus kita sampaikan pada hari itu. Jadi PP tetap penting, administrasi bagi guru itu tetap penting. Kemudian juga dalam berkaitannya dengan kurikulum 2013 yang Bapak Herman katakan bahwa mari kita jadikan siswa ini sebagai peran utama di situ. Guru benar ada di situ, tapi guru bukan satu-satunya sumber belajar. Karena prinsip K13, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi ketika guru tidak ada pun tetap siswa tetap bisa belajar melalui media-media yang lain. Tapi guru pun harus belajar. Kenapa? Ketika guru tidak belajar pada waktu dia di kelas, pasti dia tidak akan bisa mengelola kelas dengan baik. Paling tidak setiap malam itu guru harus mempersiapkan dengan baik materi untuk besok, meskipun dia tahu bahwa siswa yang harus berperan penting di situ. Tapi dia menguasai materi agar ketika siswa, karena fleksibel ya, kurikulum 2013 ini di kelas kita fleksibel. Jadi mungkin rancangannya begini, tapi ketika di kelas, siswa yang berperan ketika mereka mungkin kita kasih kesempatan untuk berdiskusi dan lain, itu bisa di luar skenario yang sudah kita persiapkan. Jadi memang guru harus betul-betul menguasai apa yang akan dipelajari pada hari itu. Dan sebagai kata penutup, saya mau bilang bahwa sekali lagi teman-teman mahasiswa, calon guru pendidikan agama Kristen, mari kita membangun image bahwa guru pendidikan agama Kristen harus menjadi guru yang terdepan. Benar. Guru pendidikan agama Kristen harus menguasai teknologi. Iya. Salam super buat semua guru pendidikan agama Kristen. Oke. Baik, mungkin dalam kesempatan ini ada mahasiswa yang ingin bertanya. Mungkin angkat tangan supaya saya bisa unmute. Dari mahasiswa yang mungkin ingin bertanya dalam beberapa menit terakhir ini.
Halo? Tidak ada kok? Bapak Lukas? Halo? Bapak Lukas? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, atau ada yang mau bertanya? Kalau yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Ada yang mau tanya kok? Angkat tangan supaya saya bisa angkat tangan saja. Tidak ada kok? Halo? Oke. Kalau tidak ada, maka dengan tidak ada yang bertanya, maka berakhir sudah pertemuan kita di petang ini. Saya kira apa yang sudah didengar oleh teman-teman mahasiswa, ada yang baru kasih hidup videonya, dan sampai ada yang baru kasih hidup video, ada yang mau tanya? Di antara teman-teman yang baru buka videonya, mungkin ada yang mau tanya, silakan. Halo? Ya, yang masuk ini semua kelas semester 3, kelas A dan B ini Pak Kris dan teman-teman semua. Saya gabung semua karena saya bilang informasi penting secara praktis. Jadi mereka antusias untuk masuk ke dalam LIN ini. Saya sangka kalau misalnya mereka ini maka masih ada waktu karena kuliah kita itu akan berakhir di minggu terakhir Januari. Jadi kalau masih mengundang Bapak Ibu guru agama, Bapak-bapak pengawas dengan teman-teman semua di Kementerian Agama sudi untuk melayani kami karena kami butuh formasi praktis dari Bapak Ibu sebagai pelaku pendidikan di lapangan. Siap. Siap, Bapak, kami bersedia. Siap. Iya. Siap. Ada teman-teman pengawas yang lain juga siap. Baik, terima kasih Bapak Lukas dan para mahasiswa. Terima kasih untuk pertemuan kita. Salam untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Ibu Dia, Ibu Esti. Terima kasih Pak Lukas, sama-sama. Terima kasih, salam. Pak Ayub juga. Ya. Bapak Her sudah berangkat. Dukung juga dari belakang. Ya, amin. Tuhan Yesus berkati. Nanti saya kirim link rekaman. Sama. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Tahun baru. Ibu Esther siap.